Bulan Oktober ini suatu anugerah, suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan hati kepada kami untuk beribadah, Kau berikan kaki untuk boleh melangkah ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir di dalam ruangan ini pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, bukan yang di pinggir jalan, bukan yang berbatu-batu, bukan yang di tengah semak duri ya Tuhan. Karena kami rindu bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ya, luar biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Hari ini ada yang spesial ya. Apa yang spesial hari ini? Ya? Ada biola. Ya Tuhan. Ya. Iya. Terima kasih. Ternyata Tuhan kirimkan ke sini hambanya, Bapak Moses yang sangat luar biasa. Iya. Nanti jangan kaget dia main apa lagi, kita lihat. Ya. Puji Tuhan. Ya, kita langsung ke firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau bagi hari ini angka 13. Ya. Orang takut angka 13, tapi bagi Tuhan gak ada yang jelek, semuanya baik. Ya. Maksudnya angka 13 itu kita buka sebentar Imamat 2 ayat 13. Ini saya udah bagi di kaum pemuda dan saya udah bagi di kaum wanita. Tapi karena saya tidak diundang di kaum bapak, jadi hari ini untuk kita semualah. Ya, Imamat 2 ayat 13 kita baca bersama-sama. Udah dapat? Imamat 2 ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Tadi itu Imamat 2 ayat 13. Satu lagi buka Matius 5 ayat 13. Jadi awalnya masih 2 ayat saudara. Nanti siap-siap, siapa nanti yang agak-agak mengantuk saya akan suruh baca. Jadi jangan ada yang ngantuk. Matius 15 ayat Matius 5 ayat 13. 1, 2, 3. Kamu adalah dia, tidak akan memberitahuan kenapa kalian seram ya. Jadi hari ini kita bicara tentang garam. Ya, garam itu sudah tahu kita semua, yaitu yang bisa memberikan rasa. Jadi pada pagi hari ini, apakah kita masih ada rasa? Apa sudah mati rasa? Sudah mati rasa semuanya. Ya, secara fisik saudara, kalau kita sudah mati rasa berarti kita sakit. Ya. Kalau tidak tahu lagi membedakan asin pedas semuanya berarti kita sakit, saudara. Pada pagi hari ini kita akan lebih kepada garam itu, saudara. Banyak ya. Maksudnya di sini supaya kita ini hati-hati dengan kehidupan kita di zaman now ini. Jangan saudara tidak terlepas dari hamba Tuhan, pendeta, gembala. Ini bagi kita semua firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan kita ibadah setiap minggu, ya, komsel mungkin, doa malam mungkin, doa puasa mungkin. Tapi jangan sampai saudara hambar saudara. Ya, ini yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Karena sebenarnya yang tahu itu saudara dengan Tuhan.
Ya, mungkin pemimpin rohani, kita hanya melihat sebatas jasmani. Kemana itu orang, kenapa tidak hadir gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, garam itu banyak sekali saudara fungsinya. Ya, tadi persembahan, ya, katakan di situ, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Ada 3 di situ kata garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi garam itu melambangkan juga kesetiaan dan kekekalan perjanjian antara Allah dan umatnya. Bagaimana persembahan di zaman itu saudara? Ya, kalau disajikan suatu persembahan seperti saya katakan tadi, kalau sudah lengkap semua cabai, tomat, seperti kemarin ada garang asem ya, tanpa garam. Kemarin kurang garam dikit ya. Maksudnya gini saudara, ternyata saudara, bagaimanalah rasanya makanan itu tanpa garam, kurang garam. Ya, walaupun di pemuda kemarin kalau kelebihan garam bagaimana Bu, gitu kan. Nah, pada pagi hari ini mari kita cek and recheck hati kita saudara. Semua akan kita pertanggungjawabkan ketika kita menghadap kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita ini masih ada rasa, masih bisa menjadi berkat. Ingat, tadi ayat Matius 5 ayat 13. Ya, hari ini 13 saudara. Imamat biar gampang diingat bawa pulang. Ya, Imamat 3, Imamat 2 ayat 13, Matius 5 ayat 13. Kalau tidak lagi ada rasanya, dengan apakah diasinkan selain dibuang dan diinjak orang? Tentunya kita tidak mau dibuang saudara. Berarti kita harus melekat. Nah, ini yang menjadi pergumulan di akhir zaman ini saudara. Jangan sampai kita sudah hambar tapi kita tidak sadar. Kita tidak lagi menikmati pujian, penyembahan, hanya setor muka datang di gereja ini. Baik mungkin di doa malam, tapi kalau masih ada kehausan, kalau masih sadar kita itu sudah mulai hambar, tapi kita datang berlutut, datang bersekutu, nah itu yang Tuhan mau saudara. Jadi garam melambangkan kesetiaan, makanya dikatakan tadi di sini, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, garam melambangkan kesetiaan dan kekekalan perjanjian antara Allah dan umatnya. Pentingnya kesetiaan dan keteguhan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun badai silih berganti saudara, banyak persoalan, tapi saudara jangan sampai kita tawar sama Tuhan. Daud pernah mengalami masa-masa seperti itu. Jadi itu manusia. Tapi bagaimana kita datang kepada Tuhan di dalam kehambaran kita. Ya, makanya jangan sampai muntaber saudara. Tiba-tiba udah hilang dari peredaran. Semua kita pertanggungjawabkan saudara. Tidak bisa boncengan. Oh bapakku pendeta, mungkin aku bisa dibonceng kali, dibonceng. Tidak ada saudara. Saya selalu katakan di rumah, ya, tidak ada boncengan saudara. Selagi masih hidup, saya selalu perkatakan firman Tuhan bagi mereka. Bagaimana daya tangkap mereka, bagaimana daya serap mereka, tergantung saudara. Saya selalu ingat kata pembimbing rohani saya waktu dulu sekolah, Ida, kita satu piring kita makan ini. Ibaratnya di komsel lah. Kita kan makan satu piring. Tapi bagaimana daya serap kita? Contohnya ada makanan. Walaupun makan banyak tapi tetap kurus gitu kan. Walau minum air putih doang tapi gemuk gitu kan. Ya. Bagaimana dengan firman Tuhan? Kita satu wadah di tempat ini. Tapi bagaimana daya serap kita? Mungkin ada yang lagi di sini lagi memikirkan sesuatu. Bagaimana nanti saya? Bagaimana hidup saya besok dan ini? Jadi tidak dengar firman ini. Bisa terjadi Bapak Ibu. Iya. Tapi saya percaya dengan kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, dengan melangkah ke tempat ini, tentunya ada suatu kerinduan yang luar biasa. Saya pikir tadi orang Fainut tidak datang, ternyata hadir juga. Selamat datang warga orang Gabus. Orang Fainut datang juga. Saya pikir gini, seminar datang nggak ya? Supaya saya lihat Bapak Hisar di belakang. Ya, nanti minggu depan nambah lagi penghuninya sana. Dan terakhir nanti gembala mau tinggal sana bagaimana ya? Jangan takut saudara. Kita tetap konsisten dan tetap takut akan Tuhan. Dalam setiap persembahan harus dibubuhi garam.
menunjukkan garam adalah elemen penting dalam ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menyembah, pernah enggak? Saya pernah dengar di doa malam, saya tidak menikmati malam ini. Tapi teruslah, ada saatnya memang karena pikiran kita lagi galau, mungkin ibadah. Saya jujur dari tadi sampai ini air mata saya mengalir ya. Connect WL, kalau bagi saya hari ini komplit ya. Saya lihat juga pemain biola, semua mereka. Jadi mungkin karena pindah ke situ semua, nggak jauh-jauh ke sini. Jadi semakin klop, saudara. Ya, tapi saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu tadi menikmati enggak. Ada haleluya? Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi garam juga melambangkan kemurnian, kekudusan dan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta akan Tuhan, saudara, pasti menjagakan kekudusan supaya kita jangan sampai tawar. Ya, kan pernah juga dikatakan waktu mempersembahkan persembahan mereka, aku muak, kata Tuhan. Aku muak dengan segala persembahanmu itu. Mungkin mereka mempersembahkan sudah dengan hal-hal yang lain. Bisa juga kita seperti itu, saudara. Tidak ada lagi ucapan syukur, yang ada terus permohonan. Tuhan, ini ku Tuhan. Bagaimanalah ini ku Tuhan. Padahal kalau kita memuji Dia, menyembah Dia, saudara. Puji Tuhan, setiap pagi beban kami jam 5 wajib bangun. Karena pimpin ibadah keluarga, saudara. Di situ pun semakin hari juga berkurang satu-satu. Tapi saya katakan, selagi masih ada yang angkat telepon, ibadah jalan terus. Dan sampai saat ini, saudara. Jadi kadang menjelang mau jam 7 saya ngantuk lagi. Di situ, saudara, saya bergumul. Ya, karena kadang jam 3 udah bangun, jam 4 udah bangun. Tapi saya dengar hambanya jam 2 berdoa kepada Tuhan. Wah, masa saya kalah? Ya, puji Tuhan. Nah, bicara tentang garam pada pagi hari ini, ya, fungsi garam itu secara jasmania juga sangat penting, ya. Kenapa kalau orang itu masuk rumah sakit, apa yang duluan dipasang? Itu kalau zaman dulu kita di kampung dibilang air garam, ya. Udah masuk air garam katanya. Kok air garam ya? Seperti itu. Jadi zaman dulu itu ternyata, saudara, itu memberikan tenaga dulu. Ya. Diberikan tenaga dulu dalam hidup kita, saudara, dalam tubuh kita. Jadi makanya pada pagi hari ini jangan sampai kita jangan sampai tawar, saudara, penyembahan kita. Kalau kita tidak menikmati lagi komsel, tidak menikmati lagi doa malam, tidak menikmati lagi ibadah minggu, saudara, datang sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau dibuang, aku tidak mau diinjak, Tuhan. Ingat, saudara, kenapa ayat itu saya kasih tahu 2 hari ini, saudara? Ya, ingat Imamat 2 ayat 15 dan Matius 5 ayat 13 itu, saudara. Imamat 2 ayat 13 dan Matius 5 ayat 13. Bahwa, saudara, ketika kita mulai hambar, sepertinya kok kosong, saudara, jangan biarkan itu. Nanti ada trik-trik yang bisa kami bagikan, saudara. Ya, garam juga membantu dalam proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi, saudara. Mengawetkan makanan, ya, mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Ikan asin itu, saudara, benar-benar itu ketika diangkat dari laut, dimasukkan ke air garam, makanya namanya ikan asin dan tahan berbulan-bulan, saudara. Ternyata dia pengawet juga, ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Masih awetkah sampai saat ini? Amin. Masih awet gak? Udah terhamiri oleh dunia ini? Ya, keadaan dunia tidak baik-baik saja, terus kita pun ikut-ikutan. Ketika manusia kita itu menonjol, saudara, disitulah kita harus move on. Ya, kami di dalam penggembalaan ada masa-masa seperti itu, saudara. Bayangkan 20 tahun, ulang tahun gereja memang nanti Desember 19, tapi sebenarnya gereja ini sudah seumur Jojo sebenarnya. Ya, 20 tahun lebih. Ada masa-masa hambar seperti itu. Tapi Pak Gembala selalu katakan, ini kereta harus jalan, lokomotif harus jalan, ya. Makanya bagaimanapun, mau kami berdua pun di doa malam, di doa puasa, di ibadah minggu sekalipun, harus jalan. Kenapa?
Karena Tuhan sudah memberikan beban itu kepada kita, saudara, kepada kami sebagai gembala. Dan kami percaya, saudara, sekalipun tawar tapi tetap melangkah. Ya, sekalipun keadaan ekonomi bagaimana dulu, mulai dari perintisan itu, tetap melangkah. Makanya ada sampai pada pagi hari ini, saudara. Bagaimana perjalanan rumah tangga? Sudah hambar sama pasangan? Udah mati rasa aku sama kau. Jangan sampai bertobat, ya. Bertobat hari ini, kalau bilang ke pasangan jangan sampai mati rasa. Itulah teman seperjalananmu sampai maut memisahkan. Ada amin? Jangan tukar tambah, bukan tambal ban, ya. Jangan sampai mati rasa. Ketika mulai tawar dengan pasangan, bangun kembali hubungan. Banyak sekali akhir-akhir ini di corona itu, saudara. Saya masih ingat itu di daerah Bandung apa di mana itu, ngantri, saudara, ke pengadilan. Karena masalah ekonomi. Iman sudah nggak ada. Udah lemah imannya, saudara. Makanya pada pagi hari ini bicara garam, memberi rasa, ya. Makanya pada pagi hari ini, saudara, kita bersyukur kita masih diingatkan, ya. Seberapa di antara Bapak Ibu yang mungkin sudah memang hambar, tapi pada pagi hari ini, mari bangkit lagi. Ada amin? Masih panjang perjalanan kita ke depan. Masih jauh perjalanan kita. Saya katakan di Mak Rempong, anak-anak kalian masih kecil-kecil. Kalian harus kuat, harus semangat. Iya kan? Masih jauh perjalanan ke depan, saudara. Anak masih SMA, SMP, SD. Masih ada anak kecil. Saudara, kalau mulai sekarang aja udah hambar, bagaimana? Makanya saudara bangun terus, saudara. Kalau saya dulu, masa anak-anak kecil, ya, makanya ya kami jujur, kadang anak itu jadi korban, saudara. Satu sisi memikirkan gereja, yang waktu itu baru berapa orang, mengurus anak kecil, kadang pelampiasan ke anak, saudara. Kenapa? Saat itu memang sangat-sangat luar biasa. Tapi kemarin kalau ada yang lihat Facebook saya, ada Om Rudi. Waktu meninggal pun tante itu, kita datang ngelayat di Karolus. Waktu istrinya meninggal, dia panggil kita berdua, John dan Ida sini. Dia masih sempat lagi kasih wejangan sama kita. John dan Ida maju terus. Suatu anugerah, ngoni dipanggil Tuhan untuk penggembalaan. Siap Om. Makanya kemarin waktu dia meninggal kan aturan kita ada doa. Saya bilang harus saya datang. Sepertinya kalau di kita memberikan penghormatan terakhir walaupun dia nggak tahu. John dan Ida ngoni jalan terus. Kita tahu ngoni berdua ini sehati ngoni. Masa Manado kan? Dan itulah terus, saudara, suatu anugerah. Jadi ketika setawar apapun, mau sakit pun, mau uang pun bagaimanapun, mau disalahpahami, disalah mengerti, saudara, maju terus. Kata Pak John, ini kereta harus jalan. Penumpang boleh ada yang turun di sini. Contohlah Pak John dari sini ke Surabaya bawa kereta api, ya kan? Walaupun sekarang ada kereta api, nggak ada supirnya, bingung saya. Muter-muter tapi nggak ada di depan. Ya. Penumpang ada yang turun di Cawang, ada yang naik lagi, turun lagi. Tapi itu kan harus jalan. Mau tawar pun, mau apapun, saudara, itu di dalam penggembalaan. Nah, di dalam Bapak Ibu berkeluarga, teman seperjalanan, ingat ada anak. Apapun yang terjadi, suami istri ini harus sehati, saudara. Pa, Ma, orang Inggris titip pesan, mumpung saya lagi ingat. Bu Ida bilang sama jemaat, mulai sekarang jangan lagi papa mama. Jadi apa Bu Nurma? My love. Ya, mulai sekarang panggillah kiri kananmu my love, ya. Halo, ayo panggil dulu. Pak Poli, bilangin dulu Pak Poli. Iya. Ayo, mulai sekarang. Katanya kekuatan dari my love itu katanya beda dengan Pa, Ma, beda. Soalnya si bule itu sudah umur 80, Bu Nurma umur 60-an. Benar juga gitu. Jadi Bu Ida titip. Nggak tahu kalau dia ada kesempatan ke Jakarta dia akan datang.
Katakan titip untuk jemaat Philadelphia. Jangan lagi papa mama, katakan my love, cintaku, ya, kekasihku, semualah di situ. Benar itu saudara. Ya, jadi waktu kami di Samosir, mereka seperti itu saudara. Kita ini sedikit ya. Waktu kami di Samosir itu gitu, my love gitu kan, rumahnya kan tingkat apa namanya itu, langga gitu. Jadi saya sama Pak John lihat-lihatan gitu kan. Akhirnya datang Pak John, my love gitu juga saudara. Akhirnya ketawa si bule itu kan, yes, good katanya gitu. Nah, jadi mungkin itu akan membuat membuat Bapak Ibu romantis. Terserah aja. Mulai sekarang ingat, kalau sudah mulai agak-agak tegangan tinggi, naik 1 oktav, bilang my love. Ada amin? Untuk pasangan ya yang luar biasa. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Ya, saudara, jangan sampai hambar. Minta Roh Kudus. Tadi di awal pujian, di awal tadi kita doa, Roh Kudus, Kau hadir di sini, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Saudara, ketika hati udah nggak karuan, nggak ada jalan lain saudara. Hubungi pembimbing rohani. Makanya saudara, kalau saudara mungkin di ibadah ini kan nggak bisa ngomong ke saya langsung, kalau di komsel kan bisa. Ya, komsel kaum bapak di situ tanya semua. Komsel kaum ibu tanya di situ, iya kan? Komsel pemuda di situ sharingkan saudara. Iya. Karena kemarin pemuda ada salah satu begini, aku datang tapi udah hambar bu. Nah, aku bilang itu berarti kamu peka. Cari lagi. Jangan biarkan itu kosong. Ya, jangan biarkan saudara. Itu nanti bisa mundur pelan-pelan. Jadi pada pagi hari ini saudara, ingat, jangan sampai kita tidak memberi rasa, tidak ada lagi warna, tapi kita sudah dibuang dan diinjak orang. Ya, saya katakan tadi, sebagai gembala, bahkan jemaat, majelis, saudara, apapun itu, sekalipun tidak enak, hari-hari terakhir ini enggak enak. Ya, tidak enak saudara. Tapi ada ayat pegangan kita, Roma 8 ayat 12. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja, saudara. Kadang kita mikir, apa iya ya? Kok begini sih gitu kan? Tapi segala sesuatu yang terjadi, kalau kita cinta Tuhan, saudara, kita akan berani katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, ingat, apa akibatnya kalau tawar? Diinjak orang, dibuang. Makanan kalau hambar pasti kita nggak enak, buang. Kalau masih bisa digarami masih bagus. Ya. Sayur kalau sudah tidak ada rasa garam, apalagi sudah dingin, itu tinggal dibuang. Ya, mungkin kalau ikan atau apa masih bisa digaramin. Saudara, jangan sampai ada kita di sini setiap minggu tapi kita sudah hambar. Nah, ada berapa ayat yang rindu saya bagi. Buka Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ini visi kita ya dari awal gereja ini. Kolose Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dan hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja ini visi misi kita waktu kita membangun gereja ini saudara, memulai ibadah ini. Ketika kita sudah di dalam Dia saudara, harus ya berakar. Nah, bagaimana supaya kita berakar? Ya harus saudara beribadah, memuji Tuhan, baca Alkitab, bersekutu. Itu enggak ada jalan lain saudara. Bisa saja kalau saudara tidak ikut GBA, tidak ikut baca Alkitab, saudara juga tidak komsel, saudara juga tidak ibadah, saya tidak tahu lagi saudara. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu baca firman di rumah, ada waktu senggang umpamanya, masuk. Ada suatu perubahan. Kalau enggak saudara, itulah yang bisa bikin kita hambar tapi kita tidak sadar. Tahu-tahu udah malas. Jangan sampai di titik itu. Kita berusaha ya. Kemarin ke tim diakonia saya katakan,
tolong yang sudah berapa minggu tidak hadir. Jangan sampai saudara. Mungkin kalau dia beribadah tempat lain, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau dia sama sekali tidak ibadah saudara, itu yang mengerikan saudara. Karena ayat ini dikatakan tadi di situ, kamu harus berakar. Sesudah berakar, harus dibangun. Sesudah dibangun, harus bertambah teguh, harus kokoh bangunan itu. Ketika ada angin badai saudara, kita tetap kuat. Karena ada saudara-saudara yang menopang. Ada teman-teman seiman saudara. Ya, kemarin, mana Pak Sialagan? Kan, lihat di grup itu langsung bergerak semua. Ya, rumah sakit ini, rumah sakit itu. Terakhir bagaimana ini ya? Nggak apa-apa ya, karena sudah dibuat di grup. Ternyata aku tanya, anjing yang punya anjing siapa? Ternyata anjing itu sudah biasa menggigit. Dan dia bilang kalau anjingnya nggak mati dalam 7 hari, berarti aman. Loh, kalau orangnya duluan bagaimana? Dibawa canda lah kemarin saudara sama Pak Sirait. Terus kalau lain duluan bagaimana? Tolak semua dalam nama Yesus gitu ya. Tapi mereka sudah berjuang saudara. Berjuang mereka malam-malam cari rumah sakit sampai pagi. Kita taunya baru siang saudara. Ya, tetap kita percaya ya supaya tetap disuntik saudara. Tapi kita berdoa tapi saya lihat di situ kegerakan mulai anak muda hubungin sini. Saya langsung buka rumah sakit Tarakan, saya hubungin, saya WA gitu. Terus masuk lagi WA dari mana-mana. Terakhir, kenapa saya tidak telepon dulu Mak Dewi? Saya telepon Mak Dewi barulah saya kasih poin-poin. Ternyata itu anjing, kata yang punya anjing sudah biasa menggigit orang. Tapi memang ya dia tidak mungkin menjaga bengkelnya, menjaga tambal bannya saudara. Berarti kalau dia gigit orang tidak istilahnya bahaya. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini Pak Sialagan tidak demam. Ada amin? Ya. Sampai kita kunjungan dari situ kita serbu. Sesudah 2 malam langsung kita datang ke situ saudara. Pak Gembala langsung tumpang tangan itu lukanya saudara. Pak Gembala ini kalau berdoa saudara luar biasa ini. Ya, saya gini, masih ada darahnya dipegang saudara. Ya. Saya masih ingat waktu kami ke Solo, ada bapak yang kita doakan di situ. Jadi semua udah ini. Pak John langsung pegang itu kaki padahal maaf semua udah ini gitu kan. Nah, itu kalau hatinya sampai ke situ saudara, mungkin saya belum bisa seperti itu gitu kan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi kita harus bergerak ya, saling membangun supaya kita bertambah teguh. Saya percaya kalaupun kita nggak ngasih apa-apa, tapi semangat itu loh. Mak Dewi gimana? Ada yang telepon, ada yang tanya, ada yang ini. Itulah kebersamaan kita di Philadelphia ini. Ada amin? Ada yang pindahan kemarin ke Vinewood saudara, ke Gabus sampai tengah malam. Itulah kebersamaan. Ya. Nanti mudah-mudahan jemaat ini bisa diundang ke sana. Makan kita. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Kita harus bertambah teguh dalam iman yang diajarkan. Makanya selalu saudara ibarat bunga kita tanam di pot, kalau dibiarkan apa jadinya? Tapi harus dipupuk, disiram, tanahnya dikorek-korek, digemburin, kasih pupuk, kasih ini. Demikian juga dengan pertumbuhan iman Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tidak muntaber saudara, mundur tanpa berita, atau hilang dari peredaran, ditelepon nggak diangkat. Ya, kami akan data terus. Pokoknya Bapak Ibu yang tidak datang 2 minggu, yang tidak ada berita, siap-siap sidak aja saya bilang. Ya, apa dikunjungin aja Bugem, kata Ibu Yulia, tanpa dikasih tahu, takutnya nggak di rumah. Iya kan? Karena kayaknya mulai sekarang gitu aja. Saya bilang, ini saya bilang sama Pak John, coba didata, kita datangin aja. Mau tengah malam kita datang, tengah malam aja deh. Karena apa? Kita juga bertanggung jawab tentang domba-domba yang Tuhan percayakan. Kita udah WA, udah telepon, sesibuk itukah? Ya. Akhirnya saudara, kalau sudah bertumbuh, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Akan ada ucapan syukur. Kalau iman kita sudah bertumbuh hari-hari, bukan persungutan, tapi ucapan syukur yang ada Bapak Ibu. Ada amin? Itu dia. Jadi ingat saudara, ketika kita mulai hambar, ingat saya tidak mau diinjak, saya tidak mau dibuang.
Sia-sialah aku selama di dunia ini. Ya, coba buka sebentar Pengkhotbah 12 ayat 13 14. Bapak itu boleh baca, Bapak Rudi belakang. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Bapak Rudi boleh baca? 1 2 3. Ya. Ada Pengkhotbah di Alkitabnya? Pengkhotbah 12 ayat 13 14. 1 2 3. Akhir kata dan segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kata itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku segala sesuatu yang berbunyi entah itu baik entah itu jahat. Saudara, segala sesuatu ya yang tersembunyi, entah itu baik entah itu jahat, saudara, apapun itu, makanya nggak usah disembunyikan. Kalau sesuatu ada Bapak Ibu yang mulai tidak benar gitu kan, iya, pengakuan di hadapan Tuhan, pengakuan sama pasangannya saudara, nanti tawar, takutnya itu dia dikasih firman juga dia udah nggak peduli. Makanya dikatakan dengan apakah dia diasinkan, hati-hati saudara. Hati-hati, ya. Kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kita perbuat di dunia ini, saudara. Ibrani 12 ayat 15. Seorang ibu boleh baca. Ibrani 12 ayat. Siapa yang baca ini? Saya lihat dulu ke belakang. Ibu Minar. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyenangkan banyak orang. Ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita keluar dari kasih karunia, hidup kita ini kan hanya karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita keluar dari situ, saudara, apa dikatakan di situ? Menjauhkan diri dari kasih karunia agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Saudara, kalau kita keluar dari kasih karunia Tuhan, kalau kita sudah mulai ego kita naik, ya, saudara, kita keluar dari kasih karunia, hati-hati, akan menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kekacauan. Itu bisa terjadi di dalam rumah tangga. Ya, suami jangan perintah-perintah istri udah kayak bos, ya kan? Istri juga jangan terlalu wow sama suami seperti itu. Saling Bapak Ibu. Ada kata saling di dalam keluarga, saudara. Hari demi hari, kesalahan hari ini mungkin jangan diulang lagi besok, ya kan? Diulang-ulang terus, lama-lama timbul kepahitan. Istrinya ada kepahitan, jadi menimbulkan kekacauan dan bahkan kerusuhan, saudara. Ketika saya sakit hati umpamanya, saudara, saya hidup di luar kasih karunia, saya akan mulai menyebarkan yang tidak baik. Hati-hati kita. Apalagi pasangan kita yang kita omongkan. Ya, mungkin yang punya mertua, ya, mertuanya yang diomongin gitu kan. Iya kan? Kalau saya nggak punya mertua lagi, saudara. Pak John juga nggak. Nah, hati-hati kalau kita hidup di luar kasih karunia. Mulai, saudara. Hati-hati. Dan ini yang membuat tawar pelan-pelan. Ya, saya sering ngecek hati saya. Mungkin hati saya lagi nggak bener kali ini lihat dia gitu kan. Saya bertobat. Saya kembali. Ya, bisa. Namanya kita manusia, pikiran kacau. Bisa terjadi. Ya, kemarin ada kami training SOS. Ternyata rata-rata kenal Pak Chongbi di sana.
Kita juga diundang sama teman Pak John di situ. Saudara, itu namanya sahabat orang sakit. Dikatakan gini, kalau sahabat orang kaya mah banyak, tapi mau nggak menjadi sahabat orang sakit? Jadi itu nanti SOS itu, kita ke rumah sakit, kita doain siapa aja, siapa, kita doain. Jadi ada trik-trik mendoakan. Jangan kita khotbahin lama-lama, jangan sakit apa, jangan gak usah ditanya, ibu mau didoain, langsung didoain, langsung ini gitu. Jadi kita nanti bagi bapak ibu yang terbeban, akan ada training berikutnya, ada bayaran sih, tapi tidak terlalu besar. Tapi sangat penting itu bagi kita. Kami sudah melakukan itu dengan Pak Gembala, tapi mungkin ketika saya dengarkan itu kembali kemarin, bagus juga. Jadi bagi pendeta-pendeta hamba Tuhan yang mau gabung nanti boleh kita nanti saya ini bagus banget saudara. Ya, kita di hotel kita bayar memang hanya 100.000. Jadi bagi bapak ibu nanti yang mau ke depan itu, kita dapat makan pagi, snack, makan sama ini semua dapat saudara. Dan bahkan dikasih nanti sertifikat. Dan ternyata mereka bisa sampai keluar. Aku juga bingung, Pak Chongbi sampai ke Cina, sampai ke mana? Oh itu rupanya. Saya baru tangkap kemarin Pak Chongbi. Ya, ternyata Pak Chongbi ini dikirim saudara. Bukan itu kalau Tuhan punya mau saudara. Nah, saya melihat ternyata di sebelah saya, Bapak Ibu, dia sehat tapi dia pakai masker. Sebelah saya pikir dia kayak mentor begitu. Ternyata dia bilang, tapi saya lihat semangat dia. Ternyata dia gabung di situ, dia spirit, maaf, payudara kiri sudah 10 tahun. Ya, CA. Sebelah kanan 4 tahun. Tapi aku bilang, ibu gak kelihatan sakit. Saya selalu didoain, saya selalu dikirimin firman. Wah, saya pikir aja saya peluk-peluk dia saudara di sebelah kanan saya kemarin itu. Bilang, kok nggak botak gitu kan? Udah, saya udah mengalami udah 10 tahun, udah pernah botak, numbuh lagi katanya kan. Jadi CA-nya itu 10 tahun sebelah kiri, 4 tahun sebelah kanan. Aku bilang, anaknya 1 gitu, kerja di Taiwan. Anak saya nggak pernah pulang, dia nangis saudara. Saya kangen sama anak saya. Mungkin di situ kali, tapi kan itu dia ada trik-trik kita melayani seseorang itu, nggak bisa langsung, kenapa sakit? Gak ada triknya. Jadi kalau bagi bapak ibu yang mau ikut nanti kita bisa sama-sama ke sana saudara. Memang trainingnya lumayan dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi bagus itu, menurut saya bagus. Sahabat orang sakit. Ya, sahabat orang kaya banyak ya kan? Tapi mau nggak kita menjadi sahabat bagi mereka? Ya, saudara. Terakhir sebenarnya kelamaan, tapi nggak apa-apa. Kemarin ada titipan ayat dan saya harus taat sama itu saudara. Kita buka sebentar. Titipan ayat ini maksudnya apa maksudnya Bu? Kisah Para Rasul 10. Ya. Ini sangat luar biasa. Saya hanya buka di awalnya doang saudara. Ya. Kiranya ini menjadi penggenapan juga bagi jemaat Philadelphia ini. Kisah 10 ayat 1 sampai 4. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ketika ayat ini diberikan kepada saya saudara, yang saya dapatkan, saudara, apa dikatakan di sini Bapak Ibu? Ia seorang yang saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa. Di ayat 4 saudara, ketika kita melakukan saudara kehidupan kita ini jangan sampai tawar ya. Ini obat penawarnya saudara. Kita harus takut akan Tuhan. Tetaplah berdoa ya, tetaplah menabur. Saya mengingat kemarin jemaat ini sudah melakukan taburan di Geradu, ya di pembangunan di mana saja saudara, Bapak Ibu tabur saudara. Kita baca di ayat 4 saudara. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau.
Saudara, saya terlalu percaya Tuhan mengingat jemaat Philadelphia. Ada amin? Percaya saudara. Memang ini untuk Cornelius. Tapi saya percaya saudara, kalau kita takut akan Tuhan, lakukan bagian kita, saudara. Kita senantiasa berdoa. Saya tuh terlalu percaya. Saya hanya ambil yang terakhir, Tuhan mengingat kita, saudara. Tuhan mengingat jemaat Philadelphia. Sampai saya berdoa, apa maksud ini Tuhan? Saya berdoa, Tuhan mengingat kita dalam doa kita selama ini untuk pembangunan kita. Kita percaya. Saya bilang, Tuhan, ya, Pak Poli sebagai ketua, saya sebagai wakil, dan ada bendahara semua panitia di sini. Tuhan, jangan lewat tahun ini ya Tuhan. Jangan lewat tahun ini ya Tuhan. Itu doa kita, saudara. Kita berdoa, segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita takut akan Tuhan. Tetap kita berdoa, tetap kita menabur, saudara. Tuhan mengingat saudara dan saya. Kita percaya semua akan indah pada waktunya. Menaburlah untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kau menabur di tempat-tempat yang tidak Tuhan kehendaki. Pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada pagi hari ini nanti Bapak Ibu bisa baca itu dari Kisah Para Rasul 10 sampai habis, sampai ayat 48. Mungkin di situ lebih lengkap lagi, saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, Engkau yang Maha tahu. Tuhan, jangan sampai ada yang tawar di ruangan ini ya Tuhan Yesus. Biarlah hati kami terus, mata kami tertuju kepada Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami tawar ya Tuhan. Tapi selalu Kau berikan kami Tuhan iman yang semangat terus bertumbuh Tuhan. Kami rindu Tuhan, jangan ada Tuhan. Kami tidak mau dibuang, kami tidak mau diinjak. Tapi kami rindu menjadi berkat, menjadi garam, membangkitkan semangat orang-orang di luaran sana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjagai, melindungi kami siang dan malam. Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami. Semua yang ada dalam ruangan ini Tuhan, jangan satu orang pun yang Kau lewatkan ya Tuhan. Kami tidak mau tawar Tuhan, kami tidak mau hambar Tuhan. Tapi kami rindu bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.